Oke, baik, adik-adik mahasiswa, di tutorial kedua ini saya akan membuat eh, dan menginstal Windows XP ya. Jadi di tutorial pertama untuk kelas sistem operasi itu kita sebelumnya sudah membuat eh, ya mesin untuk Windows XP-nya dan tata cara menginstal VirtualBox-nya. Oke, untuk dapat menginstal Windows XP, terutama sekali kita harus punya uh, ISO ataupun image ya dari DVD Windows XP sendiri yang bisa kalian download di alamat yang ini. Nah, ya kalau yang udah download di pertemuan pertama atau di tutorial pertama, kalian sudah cukup sediakan di mana kalian install Windows XP Pro-nya. Oke, baik. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mengatur ketika nanti si virtual komputer ini kita hidupkan, dia akan masuk ke boot apa atau dia pertama kali apa yang harus dia jumpain. Oke, di sini kita atur dulu, kita klik kanan, kemudian pilih pengaturan. Lalu di sini kita pilih yang penyimpanan, kita klik penyimpanan, kemudian kita klik yang simbolnya compact disk ya atau DVD ini yang kosong, kita klik kiri, kemudian kita klik simbol bulat atau compact disk ini atau DVD ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya, choose atau create a virtual optical disk ya, ini choose a disk file yang kita pilih yang kedua, choose a disk file. Jadi kita pilih filenya. Nah, cari di mana Windows XP Pro tadi sudah kalian simpan. Oke, jadi ini tadi install XP Pro, saya open. Nah, kemudian saya pilih OK. Nah, sudah selesai untuk memasukkan boot dari Windows XP-nya. Kemudian kita pilih tombol mulai. Nah, di sini nantinya halaman kita akan muncul ya. Nah, dia ngasih tahu dia akan mulai kemana. Nah, di sini saya pilih install XP Pro ISO, kemudian saya mulai. Oke. Nah, oke, jadi ini adalah tampilannya ya. Jadi saya besarkan dulu. Oke. Nah, jadi ini adalah halaman instalasi awal, tampilan awal dari penginstalan Windows XP. Oke, ini akan berlanjut cepat karena harddisk saya adalah SSD. Nah, kemudian untuk menginstal ini kalian cukup membaca ya, cukup membaca. Oke, sebentar. Oke. Nah, seperti ini aja. Oke, kalian cukup membaca. Di bawah sana ada enter R dan F3. Nah, kalau kita ingin install, kita bisa pilih enter untuk continue, R untuk repair, dan F3 untuk quit. Yang jelasnya kita tidak tekan F3 karena kalau F3 kita tidak akan menginstal Windows XP-nya. Kemudian untuk repair apa fungsinya? Repair misalnya ketika kita lagi ya komputer kita itu lagi banyak data di dalamnya di lokal disknya dan belum kita amankan dan sistem operasi kita tidak bisa masuk. Jadi data kita memikirkan data ya, untuk menyelamatkan data itu kita pilih R untuk repair agar data di lokal disk kita tidak hilang. Oke, karena kita ingin menginstal baru, kita pilih enter untuk continue. Oke, jadi di sini keyboard kita itu yang berfungsi, sedangkan untuk mouse-nya tidak berfungsi. Kemudian ada lagi banyak pilihan, tidak usah kita baca di sini, luar biasa banyaknya ya. Kalau kita baca belum lagi mengartikannya, pusing kepala. Nah, kemudian kita baca lagi, ada F8 untuk I agree atau setuju dan escape untuk I do not agree. Jadi kita pilih F8 atau kita tekan tombol F8 di keyboard. Kemudian ada satu partisi di sana yang masih kosong atau unpartitioned space. Nah, untuk membuat partisi kita bisa tekan C, untuk keluar kita tekan F3 dan untuk menginstal kita tekan enter. Nah, apa yang terjadi kalau kita langsung tekan enter? Nah, di sini kalau kita langsung tekan enter, yang terjadi adalah partisi kita akan terbuat satu disk saja. Sedangkan saya akan membuat dua partisi di sini. Nah, untuk membuat partisi kita tekan tombol C di keyboard. Nah,
saya akan membagi dua partisi di dalam Windows saya, yaitu local disk C dan local disk D atau local disk selanjutnya. Nah, total hard disk saya adalah 10 GB. 10 GB saya akan bagi dua, yaitu sekitar 5 GB. Baik, saya hapus 5 GB itu berarti 5000 megabyte. Oke, 5000. Oke, 5000 megabyte. Kemudian enter to create dan escape to cancel. Jadi kita akan enter karena kita akan membuat. Kemudian sudah jadi satu partisi untuk local disk C. Sekarang ada di bawahnya unpartitioned space. Kita arahkan tanda panah di keyboard kita ke bawah. Kemudian kita pilih lagi tombol C atau create partition karena kita akan membuat partisi yang selanjutnya. Kita tekan tombol C di keyboard. Kemudian ini adalah sisa partisi 5232. Kita langsung tekan tombol enter untuk membuat partisinya. Kecuali kalau kalian ingin membuat partisi lagi, misalnya lokal disk selanjutnya. Nah, ini kalian bagi lagi berapa partisi kalian mau dan berapa jumlahnya. Oke, langsung tekan tombol enter. Nah, kalau kita ingin menginstalnya di local disk C, maka kita pilih local disk C, kemudian tekan enter untuk menginstalnya. Kalau kita ingin menginstal Windowsnya di local disk E, maka kita tinggal tekan tombol tanda panah ke bawah, kemudian kita tekan enter. Nah, secara umum sistem ada di local disk C, maka kita pilih local disk C, kemudian kita tekan tombol enter to install. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Setelah kita tekan tombol enter, ada 4 pilihan, yaitu format the partition using the NTFS file system menggunakan Quick, dan ada format the partition using the FAT file system menggunakan Quick. Kemudian ada partition using the NTFS file system tidak menggunakan Quick, dan FAT file system tidak menggunakan Quick. Apa bedanya, Pak? NTFS itu adalah sistem penyusunan tabel di dalam hard disk yang model baru. Kepanjangannya adalah Network File System dari NTFS. Nah, untuk FAT sendiri itu adalah File Allocation Table. Nah, yang kita pilih adalah yang paling atas, NTFS File System, kecuali kalau hard disk kalian sedang sekarat. Silakan pilih yang file system tanpa Quick. Oke, kita pilih yang paling atas, enter. Kemudian kita tinggal tunggu ya Windows XP kita ya menginstal. Ini tidak akan memakan waktu yang lama, ini sebentar saja. Lihat, dari 0 ke 20 langsung ke 100. Nah, kita tunggu saja copy filenya ya sampai selesai. Oke. Nah, di sini sudah ini dia lagi copy semua komponen-komponen untuk Windows-nya ya. Memang sedikit berbeda dari Windows 7. Nanti kita akan lanjutkan tutorial yang selanjutnya untuk penginstalan Windows 7. Oke. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah selesai 100%. Kita tekan enter untuk merestart komputer kita. Oke. Nah, jadi komputernya masih merestart. Oke, tidak usah kita tekan apapun itu. Nanti dia akan masuk ke Windows. Nah, ini adalah tampilan dari Windows-nya, tetapi belum selesai penginstalan kita sampai di sini. Ya, masih ada lagi tahap selanjutnya yang harus kita kerjakan untuk instalasi. Oke. Nah, di sini kalau tadi tahap copy file-file dari DVD kita ke hard disk kita untuk keperluan instalasi Windows-nya, di sini adalah tahap instalasi yang sesungguhnya. Oke, jadi dia masih installing Windows. Ya, ini biasanya memakan waktu, tergantung dari hard disk kita, memakan waktu lebih kurang 15 menit untuk penginstalan Windows-nya. Kita tunggu saja. Oke, nah di detik ke 33 menit. Nah, di sini kita bakalan ada beberapa pop-up yang akan muncul. Kita bisa pilih ya, kita bisa pilih di sini. Kita pilih custom. Nah, kita pilih sesuai dengan negara yang kita duduki sekarang, jadi Indonesia, agar currency-nya berubah menjadi rupiah. Kemudian lokasinya juga kita pilih ke Indonesia ya untuk lokasi kita sekarang. Oke, kita pilih di Indonesia. Kemudian kita ke tab Advance. Nah, di tab Advance juga kita pilih Indonesia. Oke, kita pilih OK. Kemudian langsung pilih Next.
Oke, untuk name dari komputernya boleh kalian buat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini saya buat ITB Indonesia, ITB Indonesia, Indonesia. Oke, kemudian organisasinya ya, saya buat kampus. Kemudian kita pilih next. Nah, untuk produk key silahkan pakai produk key yang di internet juga banyak ya. Kalau mau pakai produk key sesuai dengan yang saya ketikkan di sini silahkan. Jadi CRTGH B68P2 XB 6 JC 44 GCD X9 JHM. Nah, jadi produk key kalian bisa sesuaikan ya, ada banyak sekali produk key untuk Windows XP ini. Kemudian kita pilih next ya, boleh diubah, boleh dikasih password, boleh juga tidak. Ini saya langsung pilih next saja. Oke, nah di sini kita diminta untuk menentukan tanggal dan waktu. Untuk time zone-nya yang perlu kita ubah yaitu menggunakan GMT 7 Bangkok Hanoi Jakarta, yaitu WIB. Kemudian kita pilih next ya. Kita tunggu lagi sampai ke pop-up berikutnya. Jadi ada beberapa kali pop-up untuk instalasi Windows XP sendiri ya. Karena Windows XP ini dasarnya nah seperti ini. Jadi dia minta network setting, ini langsung aja kita pilih typical setting, kemudian kita pilih next. Ini nama workgroupnya atau nama untuk share ya, share file. Jadi langsung next aja, nggak perlu kita ubah-ubah ya. Kita tunggu lagi proses instalasinya. Oke, nah di sini dia sudah selesai dalam setup untuk instalasinya. Dia akan restart lagi, virtual komputer kita akan merestart kembali. Kemudian dia akan masuk ke tahapan setting untuk masuk ke desktop dari Windows XP-nya. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Ini adalah loading dari Windows XP-nya. Kemudian tentukan untuk display settingnya. Ini langsung kita pilih OK. Nah, di sini juga langsung juga kita pilih OK. Nah, oke, dia sudah setting untuk resolusinya. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Ini adalah tampilan dari Windows XP. Oke, nah di sini kita langsung pilih next ya. Kemudian kita pilih not right now. Kita pilih not right now. Kemudian kita pilih next kembali. Nah, di sini kita pilih skip bukan next. Untuk checking your internet koneksi, kita pilih skip. Nah, kemudian untuk ready to register with Microsoft, kita tidak ingin meregister Windows kita ke Microsoft karena Windows XP sudah mati juga untuk registernya. Kita pilih no, not at this time. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini dia minta nama, kita masukkan saja nama yang kita inginkan. Saya masukkan itb. Kemudian saya pilih next kembali. Nah, sudah selesai untuk setup Windows kita pilih finish. Oke, ini adalah tampilan dari Windows XP ya, Windows yang sudah cukup lama ya, sudah lama dikeluarkan Windows XP ini ya. Kita lihat propertiesnya ya, ini adalah komputer kita ya. Untuk yang lain-lainnya nanti bisa kita setting kembali. Tahap selanjutnya nanti kita akan instalasi software ya di tutorial berikutnya. Ini saja untuk pertemuan kita kali ini ya, untuk tutorial kita hari ini. Ya, saya sudahi demikian. Terima kasih bagi mahasiswa yang sudah melihat dan melakukan percobaan untuk instalasi Windows ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di diskusi yang ada di sistem informasi akademik kita ya, silahkan di sana atau di WA grup sistem operasi kita. Terima kasih ya.